ibunya sudah ngasihkan selembar kartu matinya Pak Gideon, dikasihkan ke Pak Rektor. Sudah, saya mau bela gimana, kena gitu loh saya. Karena saya ini apa gitu, makanya saya, jabatan itu berat loh. Kalau meraihnya itu dengan cara menjatuhkan orang itu dosa. Walaupun ya mohon maaf, Bu Enda itu jungkir balik katanya agamanya bagus, sholatnya bagus, tapi karena kalau menjabatnya itu dengan cara menjatuhkan orang, walaupun orang itu kasarannya menurut beliau tidak sholat dong, agamanya Nasrani, tapi tidak boleh menjelekkan agama Nasrani karena itu kepercayaannya dia. Iya, loh, Mbak tahu nggak, Bu Eri itu juga loh, kamu tuh harus tahu di hadis itu, kita sebagai orang Muslim, kalau kita memilih pemimpin Nasrani itu kita dosa besar, kata Bu Eri gitu. Batin saya, Bu, nggak ada hadis seperti itu, Bu, nggak ada hadis yang menjelekkan agama. Lo ada, kamu mau berdosa besar karena kita memilih pemimpin kafir. Sebentar. Saya sampai batin, ini apa sih ya Allah? Sebentar. Cara menyikapi Bu Eri jangan vokal seperti itu. Jangan. Oh iya Bu, gituin. Walaupun hati kita bertentangan, hati-hati. Kita sekarang menghadapi orang-orang di sekeliling kita. Harus hati-hati. Kita ini jangan sampai setara orang-orangnya Pak Gideon. Paham? Jangan. Nanti imbasnya kita yang ditekan. Paham? Biasa aja sama Bu Eri sama Bu Enda gitu. Tapi bukan berarti kita ngatok. Enggak, jangan. Kita harus punya pendirian, tapi kita jangan sama Bu Eri udah jangan diterusin kayak belain, seolah-olah belain Pak Gideon, jangan. Maksudnya jangan ditunjukin gitu loh, say. Ojo nemen gitu, maksudnya ojo nemen. Karena nanti Bu Eri untungnya udah sepuh ya, akan menjas kita. Paham kan maksudnya? Kayak gitu. Ya situ Mbak, karena pokoknya. Politik itu kejam. Apa Mbak? Politik itu kejam. Iya. Ya. Politik itu aslinya kotor loh. Terus ada yang nggak suka sama Pak Gideon, sampai Pak Gideon dituduh selingkuh sama Budu, itu kan juga karena ada yang nggak suka. Iya. Ya itu tadi contohnya. Aku dituduh selingkuh sama Mas Idom, sama Pak Eko. Lah iya, terus ya, Pak Saiful Mbak bilang gini, loh kamu ngerti Gideon itu selingkuh sama Budi? Pak Saiful bilang gitu ke saya. Itu buruk sekali. Budi sing baiknya kayak ngono aja di embat Gideon dulu. Say, tadi tahu nggak? Bukti itu aku nampar aku. Kenapa Mbak? Gara-gara nilai itu dia marah nih. Mbak Erna gimana? Tapi namparnya tuh nggak gini, tapi gini. Oh gitu loh. Loh itu mohon maaf, jangan marah dulu. Aku kan halusan. Terus akhirnya beliau kelabakan. Oh iya, dia kan sama sekali nggak ngisi belas. Terus akhirnya itu ngasih tahu nilainya berapa, minta aku yang masukkan karena dia tuh kan memang gaptek IT juga ya gitu ya. Kita harus lemah lembut ngatasinya. Orang model kayak Buti Bro itu waktu itu ngomong gini, kenapa sih kok ke Jogja nggak ikut, kok apa-apa nggak boleh suami, ada Budi Hari. Jangan apa-apa nggak boleh suami, yang nggak boleh suami itu selingkuh gitu loh. Bu Tito itu dengar dari, kan Bu Tito deket sama Irma. Waktu itu heboh-hebohnya saya dihoakin selingkuh sama Pak Eko, abis itu memudar katanya ganti selingkuh abis Mas Idom. Itu semua sumbernya dari Irma. Nah Bu Tito dipengaruhi. Akhirnya kemarin sempat keungkap lagi, kemarin barusan 2 minggu kemarin ngomong kayak gitu. Apa nggak boleh suami, rekreasi nggak boleh suami, alasannya kan gitu aja, karena tidak diizinkan suami kan gitu. Jangan takut sama suami, yang penting nggak selingkuh gitu. Berarti kan itu nyindir, ya kan? Padahal saya berarti kan nuduh saya selingkuh. Saya sampai ngadep Pak Eko waktu itu. Lucu. Mas Firman kan takut, kocik dia. Mbak aku gak ikut
padahal kalau saya hadapkan dua orang itu Iya. saling tuduh menuduh, Mas Firman ya ikutan, mulutnya mulut wedok itu. Iya. Ngono lo goti, nggak mau kayak ini. Say, kok kata mbak toh? Hah? Kata mbak, Iya nih loh. Nih. Saya bunyi. Saya bunyi iki. gatel. Heeh. Atau Ya, iya. Terus bayi bang tak kerja di mana? Tak berakhir dengan telinga saya yang gatel. jangan gitu, nanti ada kukunya nggak? Nanti lecet. Enggak ada kukunya. Ya wis lah mbak, pokoknya kayak ngono ya. Mas ayo mbak, istirahat. Lo udah kerjain dah? Ya ini mau kerjain lah, iya aku mau kerjain lagi. Pokoknya kayak ngono lah mbak, intinya ya. Budia jadi korban, banyak jadi korban. Saya juga mau donatur ke Pak Fajar itu mikir perkataannya Bu Enda. Tapi kok saya mikir, saya lihat Bu Enda sama Pak Fajar ini kok Bu Enda ini baik sekali sama Pak Fajar loh. Saya takutnya saya ini dirasani di depan dosen-dosen muda sama Bu Enda. Jelas. Loh, kan tadi aku sudah bilang. Terus saya tuh mikir gini sama Bu Heri, saya tuh kan 2 minggu ini Bu Enda tuh nggak ke gedung FEB 2 kan mbak. Kok tumben ya Bu Enda nggak kesini, saya gitu. Iya saya kenapa ya, nggak tahu saya Bu gitu. Takutnya saya tuh dirasani gitu. Nah Pak Gideon itu mau menyelamatkan saya waktu dia mau jadi kajur. Kalau saya jadi kajur, saya akan merubah semua supaya dosen-dosen ini adil. Misalnya saya udah dibuang sama Nanda ya. So saya dibuang, saya dikatain macam-macam waktu itu mbak, ada kasus mbak waktu itu mbak. Siapa? Saya sama Nanda 2021. Mbak Nah belum ada, masih Mas Noven. Kenapa? Oh saya mau dibunuh kok sama Nanda, mbak nggak ngerti. Gara-gara apa? Ya jadi gini, Dibunuh gimana maksudnya? ya udah mau dihantam sama Nanda saya itu di depan dosen baru saat itu, Vicky, Sofi, Dinda, Acin, Rani itu masih dosen yang bener-bener baru 1 bulan mereka. Arif sama Mbak Afi sama Mbak Ulfa belum ada. 2021 itu kejadiannya. Jadi saya tuh ketua sensasi. Kan saya itu pengen bantu semua CSE-nya. Ya terus saya itu nyari narasumber. Karena kan sudah awalnya ditentukan tema tentang pendidikan kan, pengabdian pendidikan. Saya nyari narasumber ke teman saya ke Mendikbud. Namanya Nanda juga. Terus habis itu saya bantu semua CSE-nya. Kayak gini, saya pengennya gini. Terus saya tuh bilang, kok setiap rapat itu Nanda itu kok sensi sama saya. Terus habis itu saya bilang ke Butan, ke Mas Adi, kalau Nanda itu loh dulu Pak Leknya kan, ayah saya cerita Pak Saiful itu punya adik namanya Pak Nur. Kan ayah saya dulu juga di Muhammadiyah Gresik mbak. Ayah saya dulu juga dosen di Muhammadiyah Gresik 15 tahun. Jadi dosen tetap di UPN, PNS-nya di dosen tetap UPN, tapi dia juga ngajar di Muhammadiyah Gresik. Tapi dia apply di situ, apply sendiri, terus dia keterima. Nah, karena dia kenal Pak Saiful di akuntansi, ayah saya di TI kan. Habis itu Pak Saiful tahu kalau Pak Sunardi itu Muhammadiyah Gresik, tetap juga. Kok dulu kan masih bisa mbak tetap di 2 tempat. Tapi ayah saya PNS-nya di itu, kalau Muhammadiyah Gresik kan swasta. Karena dia tahu Pak Sunardi kan sama-sama senat, Pak Saiful sama ayah saya itu, sama Bu Marta juga sama-sama senat, sama Pak Eko juga, sama Prof Fauzi juga. Karena tahu, akhirnya minta bantuan Pak Nur itu untuk diangkat sama ayah saya. Pak Nur itu jadi wadek. Awalnya
awalnya direkrut dulu, akhirnya ayah saya bantuin rekrut. Terus setelah sekian lama kan deket sama ayah saya Pak Saiful itu, ini harus jadi wadek Pak Nur ini. Pak Nur itu pamannya Nanda, dibantu ayah saya juga jadi wadek. Akhirnya Pak Nur sama Pak Saiful tuh suka ke rumah saya waktu saya masih kecil. Nanda mungkin masih bayi ya, kan saya sama Nanda jaraknya jauh, hampir 5 tahun. Nah terus habis itu saya bilang ke Butan seperti itu. Saya bilang, lu Nanda tuh pamannya dulu dibantu ayah saya gitu. Kok sama gitu, saya tuh salah apa? Saya tuh kan pengennya deket juga. Sekarang 35 ya? Hah? Sekarang 35? Di Surabaya. Enggak, usianya berapa sekarang? 34 tahun ini. Oh, iya. Terus saya mikir gini, loh saya tuh kan niatnya ngomong seperti itu, saya pengen deket sama Nanda mbak. Kayak dia deket sama Helmi, deket sama Condro gitu loh. Deket sama dosen-dosen baru yang baru sebulan. Jadi Vicky itu masih baru sebulan. Gak pengen daftar CPNS dosen mbak? Kan dibuka ini. Iya saya nanti mbak, saya tak ceritain dulu. Nanti gini saya pilihnya dipilih UPN, jadi nanti peralihan status aja di UPN-nya tapi CPNS. Iya saya tahu mbak, tak ceritain dulu. Habis itu aku malamnya WA gitu ke anak-anak. Terus karena kan saya juga pengen deket sama Nanda mbak, bahwa ayahnya itu namanya ayah saya, tapi kok saya gak bisa deket sama Nanda gitu loh. Tapi saya dulu pernah mbak semobil sama Nanda. Pas PNS itu 2018 dia bareng mobil saya berdua. Dia baik, tapi setelah dia masuk jadi dosen, dia tuh kayak gak suka gitu loh sama saya itu. Karena mungkin tahu saya anaknya Pak Sunardi, teman dekatnya bapaknya dia. Terus habis itu saya kan bilang gitu malamnya. Paginya tuh loh mbak, kan kita rapat di ruang jurnal. Saya tuh lagi ngetek ya, tiba-tiba dilabrak di sini. Dia berdiri di sini, saya lagi duduk gini. Saya lagi duduk ngetek, dia ke meja saya. Hah? Sudah jadi dosen. Loh, Nanda Helmi sudah jadi dosen itu 4 bulan waktu itu. 4 bulan itu saya jadi dosen tetap. Terus setelah 4 bulan itu, 4 bulan kemudian ada Vicky, Acin, Rani, Dina, Sofi, berlima. Saat itu lengkap, ada Aning, Mbak Foni udah resign, ada Aning, ada Nanda, Condro, Helmi di ruang jurnal tuh loh mbak, ruang jurnal sebelah ruangnya Bu Ani. Nah di situ lengkap semua dosen. Arif sama Ulfa sama Mbak Afi belum ada. Terus habis itu setelah itu dia langsung tiba-tiba ke meja saya dilabrak. Apa maksudmu ngomong nang WA? Hah? Apa? Terus Buta tuh bilang, wes sekarang ketuanya itu. Terus Pak Fajar bilang, siapa yang mau kalau Oriza mengundurkan diri jadi ketua? Mereka semua tanda tangan mbak, gara-gara saya dilabrak Nanda itu. Apa kalau maksudmu ngomong kayak ngono? Aku tuh S1 S2 di sini. Pamanku loh, gak butuh bantuan bapakmu loh, juga jadi wadek di sana. Lapa kon go bapakku mbek bapakmu, gak penting. Gitu. Aku kok S1 S2 di sini gitu. Kok niku sapa ngono? Gitu mbak, aku udah mau di hantem mbak wajahku sama Nanda ya, itu. Gaya ngomongnya ngono. Kok tuh juret mbak itu mbak, sampai CSCS Mbak Nur itu loh. Mbak Nur terus CSS itu lagi duduk depan, nggak tahu semua. Terus dia kan udah mau hantam wajah saya. Sama Dina dilerai. Dina saat itu masih sebulan jadi dosen, dia nggak tahu apa-apa soal saya, soal Nanda nggak tahu. Dilerai saya. Dan saat itu saya udah nggak jadi ketua lagi, saya dibuang sama Nanda jadi panitia. Dia nggak mau sama saya lagi. Makanya saya kan sejak saat itu saya nggak jadi panitia lagi kan dimanapun. Oh, sejak kejadian itu 2021 itu. Lah, kuasanya apa Mbak Nanda kok bisa ngebuang Mbak Oriza? Kan dia belum jabat waktu itu. Iya, di petisi. Karena saya itu kan saya bilang, aku sama Bu Endah, Bu, saya ini minta bantuan anak-anak tuh juga susah karena waktu saat itu FIBA mbak. Terus saya kan waktu itu kan zoom terus kan waktu itu. Terus saya bilang, saya itu
kerja itu ya apa ya Bu, susah gitu loh ngajak anak-anak untuk ini, tapi saya usahakan bisa. Nah terus kan Nanda nyimak kan semua anak itu, Nanda nyimak, oh susah ya kerja sama kita, kalau susah ya udah Bu ganti aja gitu. Ada Bu Endah itu waktu itu, Bu udah ganti aja ketuanya kalau susah ngajak kita gitu. Orang dia sendiri yang kerjain semua kok, emang kita tuh nggak dianggap gitu. Dia tuh cari kata-kata saya yang bisa dibuat jadi itu Mbak, akhirnya saya nggak jadi ketua, padahal saya sudah jadi semua teman-teman saya Kemdikbud itu jadi pembicara semua, narasumber buyar semua, tetap dijalankan tapi malah jadi sharing, nggak jadi seminar nasional. Ya udah terus ketuanya jadi Nanda, karena Nanda udah. Terus Pak Fajar gini, siapa yang mau tanda tangan Risa mundur jadi ketua, semua tanda tangan, akhirnya saya nggak jadi ketua. Dan semenjak saat itu saya dikeluarkan dari panitia. Terus dia mesti gini nyindir aku, loh kan susah ngajak kita kerja sama, ngapain dia jadi panitia sama kita gitu loh Mbak, kayak gitu. Ini mana bobo, ya udahlah. Mbak na bobo, ya udahlah, dadah. Enggak, aku dengerin. Ya sih gitu Mbak, ya udahlah. Masih Mbak. Enggak, sayang, aku dengerin. Iya ya wes gitu pokok ini ya wes ya Mbak, ngerjain lagi. Ya Allah, sayang.